Bab 1239, pihak ketiga mendapat keuntungan. Stefan hanya perlu menyaksikan perkelahian itu dan mengambil keuntungan saat waktunya tiba. Harus dikatakan bahwa jika keluarga Arden bertindak secara pribadi, kekuatan mereka benar-benar luar biasa. Dalam sekejap, sekelompok besar orang telah terkumpul untuk membantu keluarga Arden. Kali ini, keluarga Arden benar-benar sangat garang. Semua ini juga dilakukan secara diam-diam. Di sisi lain, karena Addison dan Valentino takut keluarga Arden akan melakukan sesuatu dengan video itu, jadi mereka terus memperhatikan situasi luar kota makmur dan tidak menyadari pergerakan dari keluarga Arden. Oleh karena itu, keluarga Arden tidak terhalang oleh apapun. Perencanaan mereka selesai dalam sekejap. Saat itu tiba, keluarga Arden akan menghabisi dan mengusir Valentino dari kota makmur. Namun, pergerakan keluarga Arden mungkin bisa disembunyikan dari Valentino, tapi mereka tidak akan pernah bisa menyembunyikannya dari keluarga Yoanda di kota makmur. Keluarga Yoanda di kota makmur bagaikan pohon besar berdaun lebat yang menutupi seluruh kota makmur. Pergerakan yang dibuat oleh keluarga Arden kali ini tidaklah kecil. Walaupun Valentino tidak tahu, segala gerak-gerik keluarga Arden terlihat oleh keluarga Yoanda. Lamerto pergi ke kamar Hanaga lagi untuk membahas perencanaan. Sebelum membahas tentang hal itu, Lamerto melaporkan hal mengenai penyerangan tersembunyi terhadap Valentino kepada Hanaga terlebih dulu. Setelah mendengar itu, raut wajah Hanaga langsung terlihat buruk, kilatan dingin terpancar dari matanya. Walaupun Hanaga berniat untuk membiarkan Valentino mengandalkan dirinya sendiri untuk mencari jalan keluar. Namun, Hanaga tidak bisa tinggal diam saja jika hal ini berkaitan dengan keselamatan Valentino. Tidak akan ada orang yang bisa tetap tenang saat keselamatan menantu laki-laki yang sudah dianggap sebagai anak sendiri berada dalam bahaya. Keluarga Wijaya yang sepele itu benar-benar berperilaku liar. Kalau mereka berani bertindak gegabah lagi, segera bawa pasukan prajurit khusus untuk memusnahkan mereka. Dengus Hanaga. Pak Hanaga, Anda tidak boleh bertindak gegabah. Lamerto segera menghentikannya. Kekuatan Hanaga memang sangat hebat, kedudukannya juga sangat tinggi. Namun, seseorang yang tidak menduduki posisi itu tidak akan tahu perjuangannya. Semakin tinggi kedudukan seseorang, semakin banyak juga orang yang memperhatikannya. Hanaga memang punya kekuatan, tapi bukan berarti dia boleh menggunakan kekuatan tersebut sesuka hatinya pada siapapun. Dengan kemampuan Hanaga, jangankan sebuah pasukan prajurit khusus, bahkan sebuah markas divisi lengkap dengan lebih dari 10.000 orang pun dapat dia perintahkan sesuka hatinya. Namun, jika Hanaga memusnahkan keluarga Wijaya, konsekuensinya tidak akan bisa dibayangkan. Hanaga merasa sedikit kesal. Kalau begitu, awasilah dengan ketat, selidikilah dengan jelas semua orang yang datang dari kota Kama. Hal ini tidak boleh terulang lagi. Kali ini, mereka bahkan berani datang membawa panah. Jangan-jangan selanjutnya mereka akan membawa senapan mesin. Berani-beraninya mereka memberontak. Hanaga berkata dengan kesal dan merasa khawatir terhadap Valentino. Seharusnya itu tidak akan terjadi. Kali ini, Valentino sudah membunuh 6 orang, pasti ada pengekangan di pihak sana. Jawab Lamerto dengan suara kecil. Kita tidak boleh menganggapnya enteng, kita harus menyelidikinya dengan ketat. Kalau terjadi sesuatu pada Valentino di wilayah kekuasaan ayah mertuanya, bukankah itu akan membuat orang terbahak? Saat itu terjadi, Angel juga akan menyalahkanku. Ketika Hanaga membicarakan Angel, senyuman langsung tersungging di wajahnya. Jangan khawatir, Pak Hanaga. Saya bersumpah atas hidupku bahwa saya akan memastikan keselamatan Valentino di kota makmur, tidak akan ada orang yang bisa menyentuhnya. Janji Lamerto sambil menepuk dadanya. Hanaga mengangguk pelan. Anak ini teguh dalam bertarung, tapi apa dia tidak takut terekspos? Dia bahkan sudah membunuh 6 orang di kota makmur. Kalau hal ini sampai tersebar, kurasa dewa pun tidak akan bisa melindunginya. Dari yang kulihat, dia sepertinya benar-benar tidak takut. Pak Hanaga, tangannya pasti sudah ternodai dengan cukup banyak darah. Lapor Lamerto dengan jujur. Saat mendengar ini,
Hanaga mengangkat alisnya dan langsung terdiam. Jika dari sudut pandang seorang ayah, Hanaga tidak ingin Valentino seperti ini. Bagaimanapun juga, ayah mana yang ingin putrinya menikahi seorang pembunuh? Namun, jika Hanaga melihatnya dari sudut pandang yang berbeda, dia juga dapat melihat bahwa ini adalah bentuk ketidakberdayaan Valentino. Kamu ingin membunuhku, apa aku harus menyerahkan diri untuk dibunuh begitu saja? Pembunuhan juga terbagi menjadi dua. Pembunuhan yang dilakukan karena haus akan darah dan pembunuhan yang pantas dilakukan. Valentino bukan seorang yang haus akan darah. Dia hanya ingin melindungi dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Apa itu salah? Hanaga seperti sedang berbicara pada dirinya sendiri, tapi juga seperti sedang bertanya pada Lamertu. Dia tidak salah, jawab Lamertu dengan sungguh-sungguh. Betul, dia tidak salah. Menurutku, tentu tidak akan ada pria yang ragu untuk bertarung demi melindungi istri dan anaknya. Ujar Hanaga pada dirinya sendiri dengan kedua tangan di punggungnya. Lamertu juga mengangguk pelan. Walaupun mereka adalah anggota lembaga negara Nagon, Hanaga juga tahu kalau tidak setiap situasi cocok untuk melakukan panggilan darurat. Ada beberapa hal yang tidak bisa ditentukan benar atau salahnya. Secara logika, aku melindungi sebuah kota. Kalau ada yang berani membunuh orang di bawah pengawasanku, aku tentu tidak akan memaafkannya. Secara emosional, Valentino adalah menantuku dan orang-orang itu mau membunuhnya. Dia juga hanya melakukan itu untuk membalas mereka. Semua manusia itu egois, aku juga ingin bersikap egois akan hal yang berkaitan dengan Valentino dan Angel. Jadi, benar atau tidaknya hal ini tidak perlu diungkit lagi. Apa kamu sudah selesai menanganinya? Hanaga terdiam beberapa saat, lalu mengatakan itu. Sudah, mereka tidak menangani tempat itu dengan baik, bawahanku sudah menanganinya. Lagi pula, ada kemungkinan kalau kamera di jalanan mereka mobil-mobil di sana. Aku juga sudah menyuruh orang untuk menghapus semuanya. Lamertu tentu melakukan pekerjaannya tanpa celah. Pada saat ini, Hanaga baru mengangguk dengan puas. Jika manusia tidak memperkuat moralnya, surga dan dunia tidak akan menerimanya. Dia harus melanggar prinsip dirinya untuk Valentino. Baik mengatakan bahwa Hanaga itu pilih kasih dan melakukan kecurangan ataupun mengatakan bahwa moralnya tidak sesuai dengan kedudukannya. Hanaga hanya ingin berusaha yang terbaik untuk melindungi Valentino dan Angel. Pak Hanaga, ada satu hal lagi yang dilakukan oleh keluarga Arden. Dari awal, Stefan memang sudah bertentangan dengan Valentino, ditambah lagi dengan masalah distrik komersial Reverso yang membuat hubungan mereka semakin buruk. Sekarang, Stefan sudah mulai melakukan pergerakan. Gerak-gerik keluarga Arden tentu saja tidak terlepas dari pengawasan Lamertu. Dasar bodoh! Kritik Hanaga dengan kedua tangan di punggung. Kritikan ini tentu saja ditujukan untuk Stefan. Lamertu berdeham pelan, dia tidak berani mengatakan hal seperti ini. Tuan besar keluarga Arden menghabiskan seluruh hidupnya sebagai tentara militer dengan kekuasaan yang besar. Kekuasaan dan kehormatan macam apa itu pada masa itu? Walaupun Stefan, anak dari tuan besar Arden memiliki banyak kemampuan, dia sering membuat kesalahan. Kalau tidak, mana mungkin mereka ditekan oleh keluarga de Reyes? Kali ini, dia bahkan mengambil langkah yang mengarah ke kehancuran, bukankah dia bodoh? Tanya Hanaga dengan alis yang dinaikkan. Betul, dia sangat menyukai distrik komersial Reverso hingga kehilangan akal. Tapi dia tidak berpikir, kalau distrik komersial Reverso ada di tangan Pak Hanaga, untuk apa menjualnya dengan harga yang murah? Serta, 3 dari 4 keluarga kecil kota makmur sudah berada di bawah kekuasaan Valentino. Apa dia benar-benar tidak bisa melihat keanehan dari hal itu? Lamertu juga sedikit termangu. Tentu saja bisa. Hanaga berkata dengan acuh tak acuh. Hanya saja, kekurangan paling besar dari Stefan adalah dia terlalu angkuh. Bab 1240, Ujian. Dengan kecerdasannya itu, Stefan pasti bisa melihat kalau ada orang lain di belakang Lanau dan bukan orang biasa. Dia hanya perlu bertindak secara hati-hati. Tapi, seperti yang aku bilang tadi, dia terlalu sombong.
Aku selalu merasa kalau keluarga Arden membuatnya merasa terlalu percaya diri, makanya dia tidak tahan untuk beraksi. Jelas Hanaga kepada Stefan. Lamerto juga mengangguk dalam diam. Beberapa hari terakhir, Stefan sangat pasif. Dia tidak melakukan apa-apa terhadap Valentino. Sepertinya Stefan sedang mempertimbangkan banyak hal selama beberapa hari terakhir sehingga dia terus menahannya. Apa yang dikatakan Hanaga masuk akal, ada seseorang berkuasa yang melindungi Valentino secara diam-diam. Jadi, keangkuhan Stefanlah yang membuatnya tidak tahan untuk mulai turun tangan. Pak Hanaga, analisa Anda tidak salah. Tapi apa selanjutnya? Apakah kita akan langsung melawan keluarga Arden? Lamerto merasa sudah waktunya untuk melawan keluarga Arden. Mereka harus membuat keluarga Arden tahu bahwa Lano bukanlah orang yang mudah dihadapi. Jika tidak, kalau hanya dengan kekuatan Valentino di kota makmur, dia pasti tidak akan bisa menang melawan keluarga Arden. Sampai nanti, Valentino yang akan menderita kerugian. Hanaga mendengar tanpa mengangguk, hanya mengangkat alis sambil berpikir. Menurutku, bagaimana kalau kita membiarkan Valentino menyelesaikan masalah ini sendirian? Hanaga berpikir untuk beberapa saat, lalu mendongak dan memandang Lamerto. Lamerto terkejut mendengarnya. Biarkan dia menyelesaikannya sendirian? Apakah Valentino bisa? Keluarga Arden sangat agresif. Bagaimana mungkin Valentino mampu bertahan jika mereka berhadapan secara langsung? Keluarga Arden juga pasti memiliki koneksi bisnis yang lebih banyak. Bagaimanapun juga, keluarga Arden memiliki status dan kekuasaan yang membuat orang-orang tidak dapat memperlakukan mereka dengan semena-mena. Ditambah dengan kekuatan keluarga Arden dalam segi politik, Valentino tentu bukan lawan mereka. Betul, suatu saat nanti Lano harus bisa berdiri sendiri. Kita boleh membantunya, tapi tidak selamanya. Anggap saja tantangan ini sebagai sarana untuk berlatih, kalau dia mampu melewatinya. Hanaga terdiam sejenak. Kalau Valentino mampu mengalahkan keluarga Arden, maka Hanaga juga mau tidak mau harus memuji kehebatan Valentino. Sampai sekarang, tidak ada yang tahu apa yang sedang direncanakan keluarga Arden. Tapi seharusnya, tujuan utama mereka adalah distrik komersial Reverso. Namun, Hanaga hanya bisa menebak-nebak rencana keluarga Arden secara kasar. Hanaga tidak tahu apakah Valentino mampu memenangkan persaingan dengan keluarga Arden atau tidak. Kemungkinan besar, Valentino malah akan dihancurkan oleh keluarga Arden. Saya mengerti apa maksud Anda, Pak Hanaga. Anda ingin melatih Valentino dan membuatnya melihat seberapa kuat dirinya dengan melawan keluarga Arden sendirian. Benarkah begitu? Tanya Lamerto dengan hati-hati. Kalau dia berhasil, nama Lano akan kuat mengakar di kota makmur. Saat ini kita hanya bisa berharap yang terbaik saja. Ucap Hanaga pelan sambil menggeleng. Menurutku, begitu juga boleh. Karena ini berhubungan dengan banyak pebisnis, sekali kita bertindak, pasti akan menarik perhatian banyak orang. Suatu saat nanti, Anda tidak bisa menyembunyikan semuanya lagi. Kata Lamerto yang mengerti maksud Hanaga. Betul, masalah ini menyangkut terlalu banyak orang. Sekali kita bergerak, mereka akan terkena dampaknya. Pasti akan ada orang-orang yang penasaran dan menemukan jejak yang mengarah pada kita. Pada saat itu juga, keluarga Arden akan tahu siapa Valentino sebenarnya. Yang aku takutkan hanya Angel ikut terdampak. Itu akan sangat buruk. Ucap Hanaga ringan, dia masih tidak berani bertindak gegabah. Pak Hanaga, saya mengerti. Saya tidak akan ikut campur dalam masalah ini dan menganggapnya sebagai ujian untuk Valentino. Valentino akan dianggap telah membuktikan kekuatannya kalau dia sukses melawan keluarga Arden, walau hasilnya seri sekalipun. Ucap Lamerto setelah berpikir sejenak. Nada bicaranya terdengar serius. Hanaga mengangguk setuju. Sebenarnya ada ide lain di dalam benaknya, tapi masih belum dipikirkan secara matang. Hal itulah alasan mengapa Hanaga tidak mengatakan dulu. Hanaga tidak melawan keluarga Arden secara langsung karena sebenarnya keluarga Arden masih sangat berguna bagi mereka. Waktunya saja yang belum tiba. Sekarang dia hanya bisa menunggu akhir pertarungan antara Valentino dan keluarga Arden sebelum melaksanakan rencana yang dibuatnya.
Hanaga menyilangkan kedua tangannya di belakang punggung, lalu berjalan ke arah jendela sambil memandang langit malam di luar sana. Kali ini, dia benar-benar harus mengandalkan dirinya sendiri. Pak Hanaga, bantuan yang kita berikan selama Valentino berada di kota makmur tidak sedikit. Lamberto tertawa kecil. Kali ini anggap saja Valentino sedang diberikan ujian. Kita lihat saja, apakah dia bisa memuaskan dirinya sendiri dan juga kita atau tidak. Betul, aku sangat ingin melihat hasil akhirnya. Hanaga memicingkan mata dengan secercah harapan yang terpancar dari dalam. Keesokan harinya, Valentino bangkit dari tempat tidurnya. Hal pertama yang dia lakukan adalah mengecek ponselnya. Tidak ada pesan. Semalam pun tidak ada yang menelponnya. Hal itu berarti tidak ada hal besar yang sedang terjadi di kota makmur. Setidaknya, tidak ada hal buruk yang menimpanya. Semalam Valentino berguling lama di atas kasur sebelum terlelap. Dia terus-menerus khawatir akan ada petugas kepolisian yang datang mencarinya. Bahkan sampai sebelum tidur pun, Valentino masih memikirkan apakah keesokan paginya dia akan dihujani berita di internet tentang pembunuhan yang dilakukannya atau tidak. Untung saja, itu tidak terjadi. Hal itu berarti Amelia masih belum menyebarkan videonya. Valentino tidak mengerti apa yang sedang dipikirkan Amelia, tapi setidaknya, untuk sementara waktu, dirinya masih aman. Haf! Valentino bersandar di sandaran tempat tidur, menyalakan sepuntung rokok, lalu mengisapnya dalam-dalam sebelum menyemburkan asapnya ke arah langit-langit kamar. Valentino tidak mungkin tidak merasa cemas. Bagaimanapun juga, hal ini berhubungan dengan nasib dirinya sendiri. Jika Amelia menggila dan menyebarkan fakta tentang masalah ini, Valentino tidak akan bisa berbuat apa-apa lagi. Seberapa kuat pun seseorang, mereka tetap tidak mungkin melawan seisi negara. Valentino sadar akan hal ini. Setelah merokok, Valentino bangkit lalu membasuh diri sembari menelepon Addison. Benar saja, Addison tidak tidur semalaman dan mengawasi gerak-gerik seisi kota makmur. Hasilnya, tidak ada hal besar yang terjadi. Karena Addison terlalu fokus mengamati gerak-gerik seisi kota makmur, dia sampai mengabaikan tindakan yang diambil keluarga Arden. Tak lama kemudian, Valentino mengundang Addison, Jackson dan 3 kepala keluarga lain untuk bertemu di jalan komersial Reverso. Kemarin, Valentino pergi terlalu terburu-buru dan tidak sempat memperhatikan tempat itu. Hari ini dia harus mengamati secara hati-hati sebelum membuat rencana selanjutnya. Semuanya bergegas berkumpul di distrik komersial Reverso. Jackson mengundang Valentino masuk ke mobilnya dengan penuh semangat. Valentino tidak menolak undangan Jackson. Dia segera menaiki mobil Bentley milik Jackson. Tuan Lano, sepertinya sebentar lagi akan terjadi kekacauan di kota makmur, kata Jackson sesaat setelah Valentino menaiki mobilnya. Bab 1241, Distrik Komersial Reverso. Kenapa? Apa keluarga Arden mengambil tindakan? Valentino mengangkat alisnya. Haha, aku suka mengobrol dengan Tuan Lano, karena mengobrol dengan orang pintar tidak melelahkan. Jackson tertawa, tapi dia tidak begitu memedulikan hal ini. Valentino menyesap air minumnya, lalu bertanya. Apa yang terjadi? Cabang grup global di kota makmur milik Jackson berkembang jauh sebelum Addison. Secara otomatis, saluran informasi yang mereka miliki jauh lebih cepat dan akurat. Semalam keluarga Arden mengambil tindakan. Mereka menghubungi banyak pengusaha swasta. Selain itu, pengusaha swasta yang mereka hubungi sebagian besar adalah pengusaha yang saat ini mempunyai properti di distrik komersial Reverso. Menurutmu apa yang ingin dilakukan oleh keluarga Arden? Jackson tersenyum penuh arti. Valentino meletakkan gelas di tangannya dan berpikir sejenak. Setelah itu, dia bertanya dengan ragu. Apa mungkin keluarga Arden ingin mengajak para pengusaha swasta itu bersatu dan bekerja sama untuk mengecamku? Sepertinya masalahnya tidak sesederhana itu. Jackson menghela napas pelan. Meskipun Jackson kelihatannya tidak terlalu memedulikan hal ini, sebenarnya dia merasa sangat khawatir. Bagaimanapun juga,
keluarga Arden adalah salah satu dari 3 keluarga besar. Kedudukan dan status mereka di kota makmur sangat mengerikan, kengeriannya sama sekali tidak bisa dibayangkan oleh orang biasa. Sebagian besar pengusaha swasta pasti tidak akan menolak tawaran keluarga Arden. Kalau aku berada di posisi para pengusaha swasta itu, seandainya kita berdua tidak saling mengenal dan keluarga Arden mendatangiku untuk mengajakku melakukan sesuatu, aku juga tidak akan berani menolaknya. Ini adalah kekuatan yang dimiliki oleh keluarga Arden. Kita tidak bisa berbuat apa-apa soal ini. Jackson menghela napas lagi. Valentino langsung terdiam untuk beberapa saat. Di dalam hatinya, Valentino mencoba memperhitungkan kesenjangan antara dirinya dengan keluarga Arden. Kalau dalam aspek kekayaan, Valentino sama sekali tidak takut pada keluarga Arden. Tidak berlebihan kalau mengatakan bahwa jika Valentino mengumpulkan semua hartanya, dia bisa berada 10 langkah di depan keluarga Arden. Kesenjangan yang paling besar antara Valentino dan keluarga Arden adalah keluarga Arden sangat berkuasa di kota makmur. Di belakang Valentino memang ada 3 keluarga kecil yang mendukungnya, tapi bahkan jika ketiga keluarga kecil ini menggabungkan kekuatan mereka, mereka sama sekali tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan kekuatan yang dimiliki oleh Stefan. Kekuatan dari 4 keluarga kecil dan 3 keluarga besar sangat berbeda jauh. Kalau 3 keluarga kecil bergabung, kekuatan mereka akan menjadi jauh lebih kuat, tapi sama sekali tidak cukup kuat untuk melawan keluarga Arden. Mengenai keluarga Arine, hampir tidak ada satupun anggota keluarga mereka yang menduduki jabatan tinggi. Sedangkan Diko sendiri melepaskan posisinya yang tidak terlalu penting. Sebenarnya hal ini tidak terlalu berguna juga. Kalau dipikir-pikir lagi, kesimpulan yang bisa diambil adalah masalah utamanya terletak pada fondasi Valentino yang terlalu lemah. Setelah memikirkannya berulang kali pun, pada akhirnya kesimpulannya tetap sama. Masalah utamanya adalah karena Valentino tidak mempunyai pendukung yang kuat. Oleh karena itu, saat menghadapi keluarga Arden, terlihat sekali bahwa Valentino sama sekali bukan lawan yang sepadan untuk keluarga Arden. Tidak apa-apa. Kita bisa bergerak dengan fleksibel sesuai dengan situasi yang kita hadapi. Ayo kita pergi ke distrik komersial Reverso untuk melihat situasi di sana. Mulai sekarang, ini adalah properti milik kita. Tidak ada seorang pun yang bisa merebutnya. Valentino mencoba berpikir lagi, tapi dia tetap tidak terpikir akan apapun, jadi dia berhenti memikirkannya. Chris, si pria yang sembrono dan tidak berperasaan itu, pernah mengatakan satu hal kepada Valentino. Ada beberapa hal yang akan membuat kepala sakit jika terlalu dipikirkan. Namun, saat berhasil menemukan jalan keluarnya, rasa sakitnya akan berpindah ke hati. Pada saat ini, Valentino merasa perkataan Chris itu ada benarnya. Mereka semua datang ke distrik komersial Reverso dan berjalan-jalan dengan santai di sana, seolah-olah mereka datang hanya untuk melihat-lihat. Mereka lebih seperti sedang melakukan kunjungan pribadi ke properti masing-masing. Setiap bangunan yang ada di sekitar sini dan setiap inci tanah yang mereka pijak semuanya adalah milik Valentino. Berjalan di sini rasanya sangat berbeda. Sebelumnya, Valentino sudah pernah melihat distrik komersial Reverso. Saat melihatnya sekali lagi, dia masih saja berseru tanpa sadar. "Wah, besar sekali!" Pada awalnya, Valentino mengira ini hanyalah sebuah jalan komersial yang sangat ramai. Sekarang, dia baru tahu kalau ini benar-benar sebuah distrik dan bukan hanya sebuah jalan yang sederhana. "Tuan Lano, di distrik komersial Reverso ini terdapat lebih dari 10 jalan komersial. Setiap jalan komersial mencakup area yang sangat luas. Kalau semua area digabungkan, pasti sangat luar biasa. Pokoknya kalau mengeluarkan 40 triliun untuk membeli properti di sini, pasti tidak akan rugi." Almo mengutarakan isi hatinya. Valentino hanya tersenyum tanpa mengatakan apa-apa. Setelah itu, dia mengajak mereka semua berjalan masuk. Distrik komersial Reverso mempunyai lebih dari 10 jalan komersial yang ramai. Masing-masing jalan komersial di sini benar-benar sangat ramai. Beberapa toko pakaian dan perhiasan merek internasional yang sangat terkenal bahkan sudah mendirikan toko fisik di sini. Ada juga gedung-gedung perkantoran yang sangat mewah dan banyak sekali perusahaan besar di kota makmur yang menyewa gedung perkantoran di sini.
Tuan Lano, di sekitar sini juga ada area perumahan. Untuk bisa tinggal di sini, uang yang harus dikeluarkan sama sekali tidak sedikit. Almo adalah orang asli Kota Makmur. Oleh karena itu, dia sangat familiar dengan tempat ini dan bertindak sebagai pemandu. Letaknya ada di sana. Sambil mengatakan ini, Almo menunjuk area perumahan yang terletak di sebelah utara. Bangunan-bangunannya sangat unik, sekilas terlihat seperti rumah bergaya barat. Namun, sebenarnya di sana memang ada villa dan rumah bergaya barat juga, hanya saja, sekarang mereka terletak di tengah jalan. Jadi keberadaan mereka terhalang oleh bangunan-bangunan yang tinggi. Saat ini, Valentino, Almo dan yang lainnya berjalan melewati jalan-jalan yang sangat ramai. Orang-orang yang bisa membeli sesuatu di sini pasti berasal dari keluarga yang kaya raya dan tentunya mempunyai penglihatan yang bagus juga. Oleh karena itu, hanya dengan melihatnya sekilas saja, bisa diketahui bahwa Valentino dan yang lain bukan orang biasa. Orang-orang yang melihat kehadiran Valentino dan yang lain langsung menyingkir dan memberi jalan untuk mereka. Valentino sebenarnya merasa tidak enak, tapi mau tidak mau dia harus menerima perlakuan seperti ini. Di sini juga ada sekolah? Tiba-tiba, Valentino melihat sebuah sekolah dasar dan langsung merasa terkejut. Bukankah ini adalah distrik komersial? Kenapa bisa ada sekolah di sini? Tuan Lano, bahkan bukan hanya ada sekolah, di sana juga ada rumah sakit dengan fasilitas medis yang sangat lengkap dan canggih. Sedangkan di sana, juga ada cabang kantor keamanan yang didirikan oleh kepolisian Kota Makmur. Merekalah yang bertanggung jawab atas keamanan distrik ini. Tidak berlebihan kalau mengatakan bahwa distrik komersial ini sudah lama berkembang menjadi sebuah kota kecil. Almo dan yang lainnya merasa sangat kagum. Beberapa tahun yang lalu, distrik komersial Reverso ini benar-benar hanya sebuah distrik komersial kecil. Namun, karena distrik komersial ini semakin lama semakin terkenal, ada banyak tempat baru yang dibuka di sini. Kalau tinggal di tempat ini, segala kebutuhan bisa terpenuhi dengan mudah. Di sini juga terdapat stasiun kereta bawah tanah yang didirikan secara khusus. Tempat ini mudah dijangkau oleh transportasi apapun dan ada rumah sakit serta berbagai tempat lainnya, yang jelas semuanya benar-benar tersedia di sini. Harganya pasti sangat mahal, ucap Valentino. Harga perumahan yang ada di sana sekitar 236 juta per meter perseginya. Sedangkan untuk menyewa toko-toko di sini, sepertinya harganya juga tidak murah. Stanley lebih paham soal ini, jadi dia langsung berinisiatif untuk menjelaskan. Valentino mengangguk ringan. Harga perumahan di sini lebih dari 220 juta per meter perseginya. Hal ini tidak mengherankan, karena tempat ini berada di Kota Makmur. Meskipun di Kota Neo juga ada banyak sekali tempat tinggal elite, umumnya 2-4 miliar sudah cukup untuk membeli sebuah rumah. Namun, kalau di Kota Makmur, 2 miliar sepertinya hanya cukup untuk membeli kamar mandinya saja. Omong-omong, pusat manajemen distrik komersial Reverso terletak di bagian tengah, kan? Tanya Valentino. Pusat manajemen distrik komersial Reverso ini mirip dengan manajemen properti di kawasan perumahan biasa. Mereka bertanggung jawab atas pengelolaan distrik komersial Reverso, perlindungan para penyewa, serta berbagai permasalahan lainnya. Tentu saja, kekuasaan yang mereka miliki sangat besar karena pusat manajemen itu ibarat pemilik dari distrik komersial Reverso. Sekarang mereka sudah mengambil alih distrik komersial Reverso. Valentino harus pergi ke sana untuk melihat-lihat. Setidaknya, orang-orang di pusat manajemen itu perlu tahu siapa ketua baru mereka. Iya, Tuan Lano. Gedung tertinggi yang ada di tengah itu seharusnya adalah pusat manajemen distrik komersial Reverso ini. Kata Almo sambil mendongakkan kepalanya. Bab 1242, membayar ganti rugi 10 kali lipat. Valentino dan yang lainnya juga mendongak dan melihat ke sana. Meskipun dihalangi bangunan di sekitar, ia tetap tidak mampu menutupi gedung yang menjulang tinggi itu. Bagaimanapun juga, gedung pusat manajemen itu adalah lambang dari distrik komersial Reverso. Statusnya sangat tinggi. Ada berapa lantai gedung itu? Setidaknya ada 20 lantai, kan?
Tanya Arisen dengan sedikit kaget. Gedung apartemen yang memiliki puluhan lantai tidak langka ditemukan, tapi gedung kantor yang setinggi ini tidak banyak ditemui. Sepertinya ada 29 lantai, tinggi gedungnya hampir mencapai 100 meter. Kata Stanley setelah meliriknya. Ayo kita pergi lihat. Kata Valentino sambil mengangguk, kemudian berjalan ke arah sana. Di sepanjang jalan, distrik komersial Reverso ini terkesan sangat makmur. Tidak heran mengapa perusahaan-perusahaan besar itu juga berusaha membuka toko di sini. Di mana ada masyarakat, disitulah ada konsumen. Dengan begitu, baru terpenuhi syarat dasar sebuah transaksi. Selain itu, distrik ini benar-benar sangat luas. Gedung pusat manajemen itu jelas-jelas tidak jauh ketika dilihat dari jalan tadi. Namun, mereka masih belum tiba setelah berjalan selama hampir 10 menit. Akan tetapi, sebentar lagi mereka sudah akan tiba. Apakah orang-orang boleh membuka kedai di sini? Valentino tiba-tiba melihat seorang gadis berusia 20-an tahun sedang menjaga sebuah kedai kecil di tepi jalan. Valentino merasa familiar dengan wajah gadis itu. Namun, Valentino tidak banyak berpikir karena banyak orang yang berwajah mirip di dunia ini. Di kedai itu, terletak berbagai macam bunga. Meskipun jumlahnya tidak banyak, bunga-bunga itu sangat indah. Gadis itu berpakaian sangat sederhana dan tipis. Dia sedang memegang sebuah buku bahasa Inggris dan membacanya dengan tenang. Begitu ada yang menghampirinya untuk bertanya tentang bunga, dia akan segera meletakkan bukunya dan berdiri, kemudian tersenyum ramah sambil melayani pelanggan. Aku tidak tahu tentang ini. Semua peraturan seharusnya ditentukan oleh gedung manajemen itu. Tapi sikap pelayanan gadis itu jauh lebih baik daripada pelayan di toko-toko pakaian bermerek. Kata Rujin. Valentino juga tersenyum, kemudian hendak pergi. Apa-apaan ini? Hei, apa yang kamu lakukan? Tiba-tiba terdengar suara teriakan marah. Hei, penjual bunga, apakah kamu tuli? Orang yang kumaksud adalah kamu. Sebelum Valentino menoleh, terdengar suara teriakan marah lagi. Valentino mengerutkan kening dan menghentikan langkahnya. Almo dan yang lainnya tentu saja juga mengikut di belakang Valentino tanpa bicara. Mereka melihat bahwa saat ini, ada 5 atau 6 pemuda yang sedang berjalan kemari dari kejauhan. Beberapa pemuda itu mengenakan pakaian yang seragam dan topi yang dimiringkan ke samping. Wajah mereka semua tampak memerah. Mereka semua terlihat mabuk, sepertinya mereka telah meminum banyak bir. Di bagian kiri saku para pemuda itu tertulis beberapa kata, yaitu petugas distrik komersial Reverso. Sepertinya mereka adalah petugas di gedung manajemen ini. Namun, tidak diketahui apa pekerjaan spesifik mereka. Dilihat dari topi yang mereka kenakan, sepertinya mereka adalah satpam atau lain sebagainya. Valentino mengerutkan alis sambil menatap para pemuda itu, tapi tidak buru-buru berbicara. Jika mereka hanya pejalan kaki, maka mereka berjalan di jalan yang sebesar ini, tidak akan ada hubungannya dengan Valentino. Namun, kini Valentino adalah pemilik baru distrik komersial Reverso, jadi mereka adalah bawahannya. Valentino ingin melihat seperti apa para bawahannya itu. Ketika orang-orang di sekitar melihat para pemuda itu, mereka semua buru-buru menyingkir ke samping dengan ekspresi ketakutan. Seolah-olah mereka telah melihat binatang buas. Sepertinya para pemuda ini tidak jarang membuat masalah di distrik komersial ini. Sedangkan gadis yang menjual bunga itu, dia bahkan ketakutan hingga wajahnya pucat dan buru-buru menyimpan bunga dagangannya dengan panik. Jangan menyimpannya lagi! Untuk apa kamu menyimpannya? Salah satu pemuda melangkah maju, kemudian menendang keranjang bunga itu jauh-jauh. Sika, sombong sekali! Decak Stanley. Valentino melirik Almo, lalu berkata dengan santai. Dulu putramu juga seperti itu. Wajah Stanley langsung berubah merah. Almo tidak tahan untuk tidak ketawa, jadi dia berpura-pura batuk untuk menyembunyikan kecanggungannya. Apa yang kamu tertawa? Rujin juga tidak lebih baik darinya.
Valentino melirik Almo lagi. Almo langsung berhenti tertawa, lalu mengangguk dan berkata, Iya, Tuan Lano benar. Untung saja, Tuan Lano segera menghajar mereka tepat waktu. Kalau tidak, mereka mungkin akan membuat masalah lagi. Sikap Almo mengakui kesalahan sangat bagus. Valentino pun tidak berbicara lagi dan melihat ke arah sana. Maaf, aku akan segera pergi. Gadis itu ketakutan, dia sangat sedih saat melihat keranjang bunganya ditendang, tapi dia juga tidak berani berkata apa-apa. Pergi? Bukankah itu sudah terlambat kalau kamu mau pergi sekarang? Aku sudah pernah memberitahumu kalau kedai dilarang di tempat ini. Apakah kamu tidak mengerti bahasa manusia? Pemuda yang memimpin itu melepaskan topinya, lalu mengelus kepala botaknya dan berkata sambil mendengus dingin. Bau bir yang menyengat itu berembus ke wajah sang gadis dan membuatnya mengerutkan alis. Dia buru-buru melangkah mundur sambil memainkan jarinya. Dia seperti seorang anak kecil yang tertangkap basah saat melakukan kesalahan. Biaya sewa terlalu mahal, aku tidak mampu membayarnya. Aku lihat jalan ini tidak dilalui oleh kendaraan. Aku seharusnya tidak memengaruhi lalu lintas, makanya aku berjualan di sini. Gadis itu menundukkan kepalanya dan menjelaskan dengan hati-hati. Omong kosong! Kalau aku bilang itu mengganggu, berarti itu benar-benar mengganggu. Apakah kamu mengerti? Pemuda itu menendang keranjang bunga sekali lagi. Bunga di dalam keranjang berjatuhan, kemudian diinjak hingga hancur oleh pemuda itu. Bisa-bisanya dia lebih kejam dari manajer. Arisen hampir tidak tahan lagi melihatnya. Kamu juga membaca buku? Buku pelajaran apa ini? Salah satu pemuda mengambil buku gadis itu. Itu buku pelajaran untuk ujian masuk pasca sarjana. Jawab gadis itu dengan jujur. Ujian masuk pasca sarjana? Apakah kamu datang untuk mengikuti ujian masuk pasca sarjana atau menjual bunga? Pemuda itu melirik pakaian sederhana gadis itu dan tiba-tiba mengerti. Oh, ternyata kamu belajar sambil bekerja. Iya. Jawab gadis itu sambil memegang jarinya. Haha. Kalau kamu belajar sambil bekerja, kamu seharusnya jangan menjual bunga. Kamu harus menjual sesuatu yang lebih berharga lagi. Bagaimana kalau kamu ikut aku pergi minum? Aku akan membeli seluruh bungamu. Bagaimana menurutmu? Pemuda botak itu terkekeh, lalu mengulurkan tangannya dan hendak menyentuh wajah gadis itu. Valentino menyipitkan matanya dan diam-diam menghela napas dalam hati. Tidak peduli dimanapun itu, selalu saja ada hal yang buruk, menjijikan dan tidak adil terjadi di tempat yang tidak kita lihat. Ayo kita ke sana. Valentino melangkahkan kakinya dan berjalan ke sana. Ada banyak ketidakadilan di dunia ini. Bahkan jika Valentino membagi dirinya menjadi dua, dia juga tidak akan bisa mengatasinya. Namun, karena Valentino telah bertemu dengan hal itu, maka hati nuraninya tidak akan tenang jika dia mengabaikannya. Valentino yang akan segera menjadi seorang ayah, tidak tahan untuk membayangkan jika suatu hari nanti setelah putrinya sudah dewasa dan digertak di luar sana, tidak ada yang akan menolong putrinya. Jadi, dia berharap kalau sampai terjadi hal seperti itu, orang-orang di sekitar juga dapat membantu putrinya. Sialan! Beraninya kamu menghindar! Dasar tidak tahu diri! Hancurkan kedainya! Teriak pemuda botak itu. Beberapa pemuda yang mengikut di belakangnya mulai menginjak dan menendang bunga-bunga di tanah. Gerakan mereka sangat lincah. Tampaknya mereka sering melakukan hal itu. Jangan! Aku membeli semua bunga itu dengan uang orang lain. Aku membelinya dengan uang orang lain. Mereka akan mencari orang tuaku kalau aku tidak bisa membayarnya. Gadis itu ketakutan dan buru-buru ingin menghentikan mereka. Tidak apa-apa, biarkan mereka menghancurkannya saja. Nanti mereka akan membayar ganti rugi 10 kali lipat dari harga semua bunga ini. Berapa banyak yang mereka rusak, mereka harus membayarnya. Tiba-tiba terdengar suara seseorang. Bab 1243, bertemu kenalan lagi.
Hampir ratusan penonton di sekitar, semuanya menoleh dengan terkejut dan melihat ke arah rombongan Valentino. Mereka tidak menyangka bahwa ada yang berani ikut campur dalam hal ini. Apakah pemuda itu tidak tahu bahwa pria botak itu adalah petugas manajemen distrik komersial Reverso? Siapa kamu? Kamu ingin menolongnya? Pemuda botak itu menoleh dengan kesal, lalu melirik Valentino. Sedangkan beberapa pemuda lainnya, mereka tidak menghiraukan Valentino sama sekali dan masih terus menginjak bunga-bunga itu. Tak lama kemudian, setumpuk bunga segar itu pun diinjak hingga hancur dan kelihatan sangat kotor. Bungaku! Mata gadis itu berkaca-kaca, tapi dia masih berusaha untuk tidak membiarkan air matanya mengalir. Sini, berdiri yang tegak. Valentino berjalan ke samping pemuda botak itu, lalu berkata dengan ekspresi tenang. Sialan! Hak! Sebelum pemuda itu selesai memarahi Valentino, tiba-tiba terdengar suara yang lantang dari wajahnya. Satu tamparan Valentino langsung membuat pemuda botak itu mundur beberapa langkah. Suasana menjadi hening. Bisa-bisanya pemuda botak yang ditakuti oleh semua orang di distrik komersial Reverso dipukuli. Meskipun banyak penyewa kedai yang diam-diam merasa senang, masalah ini pasti akan menjadi serius. Beberapa pemuda yang sedang menghancurkan kedai akhirnya menghentikan gerakan mereka, lalu menoleh ke arah sini dengan bingung. Gadis penjual bunga itu juga melihat ke arah sini dengan terkejut. Saat bekerja di luar, kamu harus mengakui kesalahanmu dan menerima hukuman kalau kamu berbuat salah. Karena kamu tidak paham peraturan ini, maka aku akan mengajarmu. Kata Valentino dengan pelan sambil menyelangkan kedua tangan di belakang punggung. Beraninya kamu memukuliku. Apakah kamu tahu siapa aku? Pemuda botak itu akhirnya bereaksi kembali, kemudian dia menunjuk Valentino sambil memarahinya. Apakah aku peduli siapa kamu? Tanya Valentino sambil mencibir dengan angkuh. Apakah aku juga harus menyelidiki identitasmu sebelum aku memukulimu sampai mati? Beraninya kamu memukuliku sebelum mencari tahu siapa aku? Pemuda itu sudah lebih sadar dari mabuknya, kemudian dia segera berjalan ke arah Valentino. Aku tidak perlu tahu siapa kamu. Aku tidak perlu memedulikan identitas orang yang ingin aku pukuli di distrik komersial Reverso ini, karena tidak ada yang lebih hebat daripadaku di sini. Kata Valentino dengan sangat sombong, matanya penuh dengan rasa percaya diri. Satu kalimat Valentino membuat rombongan Almo senang dan ikut mengangguk berkali-kali. Tanpa melebih-lebihkan, sebagai pemilik distrik komersial Reverso, Valentino adalah raja di sini. Siapa yang mungkin lebih hebat daripada dia di sini? Kurasa kamu hanya pandai membual. Pemuda botak itu memarahi Valentino, kemudian segera memimpin beberapa temannya untuk menyerang. Tunggu apa lagi? Majulah! Almo menggelengkan kepalanya dengan ekspresi tidak bisa berkata-kata, kemudian berkata sambil menarik dasinya. Stanley dan Diko tidak tahu harus berbuat apa, sudah berapa tahun mereka tidak berkelahi dengan orang lain. Namun, mereka juga tidak berani ragu terlalu lama. Valentino adalah tuan mereka. Mungkinkah mereka membiarkan tuan mereka untuk menghajar beberapa sampah itu sendiri? Dalam sekejap mata, Stanley, Almo, Diko, Addison dan juga Jackson. Mereka semua menarik dasi yang mengikat di leher mereka, kemudian bergegas maju untuk menghadapi rombongan pemuda botak itu. Penonton di sekitar sangat bingung ketika melihat adegan itu. Dilihat dari aura rombongan Almo dan Jackson, tampak jelas bahwa identitas mereka tidak sederhana. Satu set pakaian jas itu bahkan hampir mencapai puluhan jutaan. Selain itu, jam tangan edisi terbatas di tangan Jackson itu, harganya miliaran dan bahkan tidak tentu dapat dibeli di dalam negeri. Mereka semua tampak jelas adalah bos pengusaha besar yang memiliki harta triliunan. Para penonton di sekitar benar-benar tidak menyangka bahwa para pengusaha yang memiliki harta triliunan itu akan berkelahi dengan orang lain secara pribadi. Tidak hanya mereka yang tidak menyangka hal itu. Bahkan rombongan Almo sendiri juga tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi.
Namun, mereka tidak punya pilihan lain. Demi Valentino, mereka terpaksa harus berkelahi. Bam! 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 Dalam sekejap mata, kedua pihak pun berkelahi satu sama lain. Valentino juga sedikit kaget. Awalnya, dia ingin menyelesaikan masalah itu sendiri, tapi dia tidak menyangka bahwa rombongan Almo malah menyerang lebih awal. Hal ini membuat Valentino tidak tahu harus merasa senang atau sedih. Akan tetapi, Valentino bisa mengetahui bahwa Stanley, Almo dan Diko pasti pernah belajar seni bela diri. Meskipun Jackson tidak pernah berlatih seni bela diri, dia juga sering berolahraga, jadi tubuhnya lebih kuat daripada beberapa pemuda yang mabuk dan dipimpin oleh pemuda botak itu. Oleh sebab itu, begitu perkelahian dimulai, rombongan pemuda botak langsung kalah. Dalam waktu singkat, mereka semua telah jatuh di atas tanah. Aku berpikir sesuatu barusan. Sudah hampir lebih dari 20 tahun aku tidak berkelahi dengan orang lain. Kata Almo dengan emosional sambil memijat pergelangan tangannya. Stanley juga sedikit kegirangan, dia tertawa lalu berkata, "Itu bukan apa-apa, dulu Kota Makmur adalah dunia kita bertiga." Benar, benar. Dulu kita semua tinggal di sebuah halaman besar, Diko adalah orang yang selalu digertak pada saat itu. Kata Almo sambil bercanda. Wajah Diko memerah, dia juga sedikit nostalgia mengingat masa lalu. Bagaimanapun juga, siapa yang tidak pernah menjadi anak muda? Kelompok Almo, termasuk Hanaga dari keluarga Yoanda, adalah tokoh yang cukup terkenal di lingkungan generasi kedua pengusaha kaya di Kota Makmur. Hanya saja, karena seiring bertambahnya usia, mereka tidak lagi melakukan hal yang tidak sesuai dengan identitas mereka. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa perkelahian ini akan membuat mereka teringat dengan perasaan di saat mereka muda. Sudah kubilang, kamu pasti akan merasakan kehidupan yang berbeda setelah mengikuti Tuan Lano. Kata Addison sambil terkekeh. Jackson mengangguk dengan serius, lalu berkata, "Aku benar-benar merasakannya. Sialan, beraninya kalian memukulku. Apakah kalian tahu siapa aku? Kalian tunggu saja nanti. Kalian pasti tidak akan bisa tinggal di Kota Makmur lagi. Jangan pikir kalian hebat karena kalian kaya." Pemuda botak itu jatuh ke tanah, kemudian mengulurkan lengannya untuk menunjuk semua orang dan memarahi mereka. Almo dan yang lainnya saling bertatapan. Mereka tidak merasa marah, hanya merasa kehabisan kata-kata. Orang bodoh tidak kenal takut. Di seluruh Kota Makmur, tidak banyak orang yang berani berbicara seperti itu di hadapan 3 keluarga besar. "Kalau begitu, apakah kamu tahu siapa dia?" Tanya Almo sambil tertawa dan menatap pria botak itu. "Aku tidak peduli siapa kalian. Kalian semua tidak akan bisa kabur hari ini. Aku pasti akan membiarkan kalian semua pergi dari sini dengan ditandu." Kata pemuda botak itu dengan marah. "Telepon bosmu saja." Valentino perlahan melangkah maju, lalu menatap pemuda botak itu dengan angkuh. Valentino tidak ingin menggunakan identitasnya untuk menekan pemuda botak ini. Kebetulan dia dapat menggunakan kesempatan ini untuk menemukan seluruh parasi di pusat manajemen. Pepatah mengatakan bahwa pejabat baru pasti akan melakukan perombakan peraturan baru, sementara target perombakan peraturan pertama Valentino sekarang adalah Departemen Manajemen Pemasaran Distrik Komersial Riversu. "Jangan pergi kalau kamu punya nyali." Pemuda botak itu memarahi Valentino, kemudian mengeluarkan ponsel untuk menelpon seseorang. "Terima kasih, teman. Sebaiknya kamu segera pergi. Dia sangat hebat di sini. Aku dengar dia adalah adik ipar dari ketua tim pusat keamanan di pusat manajemen." Gadis penjual bunga itu tidak peduli dengan kedainya lagi. Dia buru-buru menghampiri Valentino dan memberitahunya hal ini. "Jangan takut. Aku akan mengurus hal ini hari ini," kata Valentino sambil tersenyum tipis. Gadis itu mungkin tidak mengenali Valentino karena sekarang Valentino sedang mengenakan topeng. Wajahnya terlihat berbeda dari sebelumnya. Namun, setelah dilihat lebih dekat, Valentino mengenali gadis itu. Bab 1244, pangkatmu tidak cukup tinggi.
Dulu, gadis itu yang bertugas membersihkan villa di perumahan di Jing Oriental. Dia adalah murid magang yang katanya juga harus merawat ibunya. Kalau Valentino tidak salah ingat, namanya Yasmin. Benar, Yasmin adalah gadis ini. Waktu itu, Valentino berjanji pada Yasmin bahwa selama dia bersedia, dia boleh terus membersihkan villa. Selain gaji yang dibayarkan oleh perusahaan kebersihan, Valentino akan memberinya bayaran tambahan. Namun, kemudian Valentino dengar dari Angel bahwa Yasmin menyinggung Mary sehingga akhirnya dia diusir. Katanya hari itu, Yasmin pergi sambil menangis. Kalau dipikir lagi, Valentino tidak memenuhi janji dan berutang budi padanya. Kemudian, entah bagaimana ceritanya Yasmin malah pergi ke kota makmur. Namun, ini adalah kehidupan orang lain. Valentino juga tidak tertarik menyelidikinya. Sama seperti dirinya sendiri, Valentino juga tidak pernah mengira dia akan datang ke kota makmur untuk berkarir. Bisa bertemu Yasmin di sini, membuat Valentino menghela napas akan keajaiban takdir. Bagus juga kalau seperti ini, Valentino jadi bisa menebus utangnya pada gadis itu. Ini. Yasmin tertegun sejenak, tapi tidak banyak bicara. Yasmin masih merasa cemas. Meski orang-orang di belakang Valentino tampak punya kedudukan, jangan lupa bahwa di sini adalah distrik komersial Reverso. Kengerian distrik komersial Reverso tidak perlu lagi dijelaskan dengan kata-kata. Ah, kamu, itu. Yasmin menatap Valentino dengan saksama dan terbata-bata. Yasmin merasa familiar dengan Valentino. Valentino sangat mirip dengan orang yang ada dalam ingatannya. Orang itu juga dari keluarga Wijaya. Namun, rupa mereka benar-benar berbeda. Ada apa? Tanya Valentino. Tidak apa. Yasmin buru-buru menunduk, dia tidak berani menatap Valentino. Valentino menghela napas dalam hati. Sama-sama berusia 20-an tahun, tapi Amelia bersikap arogan, sedangkan Yasmin sangat rendah diri. Apa boleh buat, inilah fakta di masyarakat. Kehidupan terbagi menjadi beberapa strata, ada yang bisa menganggap uang seperti butiran debu, ada yang banting tulang demi mencukupi sandang pangan dan ada juga yang bahkan tidak dapat mengisi perut. Di usia yang sama, Amelia bisa hidup dengan nyaman dan bahkan menempuh pendidikan di luar negeri. Sedangkan Yasmin, ingin mengikuti ujian masuk pasca sarjana saja, dia harus banting tulang menghasilkan uang, mungkin saja dia masih harus menanggung beban keluarga. Di antara kemewahan dan kemiskinan, masing-masing orang punya cara bertahan hidup yang berbeda. Amelia bisa begitu angkuh dan percaya diri karena latar belakangnya merupakan keluarga Arden yang begitu kuat di kota makmur. Sedangkan Yasmin tidak punya latar belakang seperti itu, dia harus mengandalkan kerja kerasnya sendiri dalam segala hal. Valentino tidak punya alasan membantu Yasmin, tapi dia berutang janji pada Yasmin, jadi hari ini dia harus membayarnya kembali. Perbuatan kecil yang baginya hanya hal sepele, bisa saja mengubah jalan hidup seseorang. Valentino bersedia melakukan hal semacam ini. Melihat rombongan Valentino berbincang dan tertawa dengan santai seakan tidak terjadi apa-apa, sebuah pemikiran pun muncul dalam benak para penonton. Mereka terlihat begitu percaya diri, pastinya mereka bukan sembarang orang. Apa maksudmu? Kuakui mereka memang terlihat seperti bos besar, tapi kamu lihat baik-baik tempat apa ini? Ini adalah distrik komersial Reverso. Para manajer distrik komersial Reverso lah para bos di sini. Siapa yang berani berbuat onar di depan mereka? Lihat saja, hari ini mereka pasti tidak bisa keluar. Kebanyakan dari mereka berpikir bahwa Valentino hanya berpura-pura tenang. Beberapa bawahan pemuda botak mencoba membantunya berdiri, tapi pemuda botak tetap tidak bisa bangun sama sekali. Tidak ada yang boleh membantuku berdiri. Sebentar lagi akan kubuat mereka berlutut di hadapanku dan memohon padaku untuk berdiri. Setelah pemuda botak itu selesai menelepon, dia jadi semakin congkak. Valentino tidak berniat bicara dengan pemuda botak itu karena bicara dengan orang seperti itu hanya akan mencoreng statusnya. Valentino hanya ingin lihat siapa yang berdiri di belakang pemuda botak itu,
Dia mau menyingkirkan mereka semua sekaligus. Tak lama kemudian, sekitar 50-60 orang datang ke sini. Gedung pusat petugas distrik komersial Reverso tidak jauh dari sini, itu sebabnya mereka bisa datang dengan sangat cepat. Mereka dipimpin oleh seorang pemuda berusia 30-an tahun, dia berjalan ke sini diiringi 50 pria kekar. Si pemimpin itu tidak memegang apapun, tapi orang-orang di belakangnya memegang pipa baja yang berkilau. Hah! Bobby! Kudengar ada 10 tim pengurus market di distrik komersial Reverso. Setiap tim punya 50-60 orang dan Bobby adalah ketuanya. Kalau begitu bukannya berarti Bobby punya ratusan bawahan? Benar! Tamat sudah riwayat mereka hari ini. Beraninya mereka membuat onar di distrik komersial Reverso, sama saja dengan cari mati. Bobby berjalan gagah diikuti oleh puluhan bawahannya dan mengeluarkan aura gelap yang luas. Botak, ada apa? Bobby menatap tempat itu dengan wajah tak berekspresi. Kakak ipar, mereka menghajarku. Aku sedang mengurus tempat ini seperti biasa, tapi mereka malah memukuliku. Ujar pemuda botak itu sambil menunjuk Valentino dan yang lainnya. Bobby menoleh ke arah Valentino, lalu melihat orang-orang di belakang Valentino. Bobby terlihat serius. Dia berbeda dengan pemuda botak. Untuk bisa duduk di posisi ini, dia punya kemampuan penilaian yang seharusnya. Dalam sekali lihat, dia bisa menyadari bahwa Valentino dan rombongannya bukan orang biasa, mereka bukan orang yang bisa disinggung olehnya. Tiba-tiba Bobby menatap Diko dan bertanya padanya. Apa kamu kepala keluarga Arine? Dengan statusnya, Bobby bisa mengenali Diko. Diko meliriknya, tapi tidak menjawab. Pantas saja seperti orang gila, ternyata dari keluarga Arine. Tapi kamu menggila di tempat yang salah. Apa kamu tahu tempat ini adalah properti keluarga Yoanda Kota Makmur? Saat Bobby berkata demikian, semua orang di sekitarnya terkejut. Siapa yang tidak tahu kekuatan keluarga Yoanda? Merekalah yang bisa mengguncang Kota Makmur hanya dengan sebuah perkataan. Jangankan keluarga Arine, keluarga Arden dari 3 keluarga besar saja tidak berani membuat masalah di sini. Lancang sekali kamu. Bentak Bobby dengan dingin. Valentino mengusap dahinya dan bertanya. Sepertinya kamu tidak tahu kalau pemilik tempat ini sudah berubah. Artinya, pangkatmu tidak cukup tinggi untuk mengetahui hal ini. Apa maksudmu? Tanya Bobby sambil menatap Valentino dengan dingin. Sudah kubilang, pangkatmu tidak cukup tinggi. Lanjut panggil orang-orangmu. Panggil semua orang dalammu keluar sampai ada salah satu yang mengenaliku, baru kamu boleh berhenti. Kalau tidak ada yang bisa mengenaliku, terus panggil orang-orangmu. Ujar Valentino dengan santai. Brengsek, memangnya siapa kamu? Hardik pemuda botak itu. Kakak ipar, jangan banyak bicara dengannya, kita hajar dulu dia. Bobby juga tersenyum dingin dan bertanya dengan suara yang dalam. Sepertinya kamu memang cari masalah, ya? Begitu Bobby selesai berkata, puluhan orang di belakangnya bersama-sama maju selangkah. Momentum mereka sangat mengerikan hingga membuat banyak orang ketakutan. Yasmin yang panik tentu saja mendekatkan diri pada Valentino. Entah mengapa, dia selalu merasa familiar dengan Valentino dan membuatnya ingin dekat dengan pria itu. Berani sekali kamu menggertakku. Valentino tersenyum kecil, lalu maju 2 langkah dan mendekati Bobby. Tanpa banyak basa-basi, Almau dan yang lainnya juga ikut maju dan dengan rapat melindungi Valentino dari depan. Haha. Bobby tersenyum dingin, tiba-tiba dia balik badan dan mengambil pipa baja, lalu memukulnya ke arah Valentino. Bab 1245, siapa yang mau kamu bereskan? Berhenti! Tiba-tiba, terdengar teriakan dari kejauhan. Ketika Bobby mendengar suara ini, dia sontak terkejut dan buru-buru menghentikan tindakannya. Tap! 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 Terdengar suara langkah kaki yang tergesa-gesa, seorang pria paruh baya dikawal oleh 2 pengawal berpakaian hitam,
sedang bergegas ke arah mereka dengan panik. Pria paruh baya berusia 40 tahun ini mengenakan setelan hitam dan tampak sangat cemas. Pak Wiryandi! Halo, Pak Wiryandi! Bobby terkejut, lalu menyapa Wiryandi bersama dengan para anak buah di belakangnya. Wah! Bukankah ini Wiryandi? Seru seseorang dengan suara rendah. Siapa Wiryandi? Apa dia orang hebat? Kamu tidak kenal Wiryandi? Dia adalah manajer distrik komersial Riverso, orang yang bertanggung jawab atas tempat ini. Selain bos besar distrik komersial Riverso, dialah yang berkuasa di sini. Hebat, kan? Kedatangan Wiryandi menyebabkan kerusuhan. Orang inilah tuan besar yang sebenarnya. Yasmin saja spontan mundur 2 langkah. Bagaimana dia tidak gugup? Dengan statusnya, mana mungkin dia punya kesempatan berhubungan dengan orang sehebat itu? Tentu dia akan menunduk malu saat melihat sosok Wiryandi. Pak Wiryandi, kembalilah dulu ke kantor. Aku akan langsung menyusulmu setelah menyelesaikan masalah ini. Kata Bobby pada Wiryandi dengan sangat patuh. Siapa yang mau kamu bereskan? Wiryandi yang buru-buru datang langsung bertanya begitu mendengar perkataan Bobby. Membereskan mereka ini. Jawab Bobby sambil mengibaskan tangannya acuh tak acuh. Plak! Detik berikutnya, Bobby ditampar keras-keras sampai mundur beberapa langkah. Pemuda berkepala botak itu tercengang, Bobby tertegun dan semua orang di sekitarnya terpana. Sepertinya orang yang pintar sudah datang. Decak Valentino, lalu mengendurkan kerahnya dan berujar dengan santai. Almo dan yang lain tertawa, hanya Yasmin yang terlihat bingung. Pak Wiryandi, kenapa? Bobby benar-benar tercengang. Bobby baru datang, tapi langsung ditampar Wiryandi di depan umum sebelum bisa menikmati seruan kagum para penonton. Hal ini tidak masuk akal. Coba katakan sekali lagi, siapa yang mau kamu bereskan? Tanya Wiryandi dengan raut suram. Sebelum Bobby bisa mengerti apa yang terjadi, dia refleks menunjuk Valentino. Plak! Bobby kembali ditampar dan membuatnya semakin bingung. Kenapa dia malah ditampar Wiryandi kalau mau membereskan Valentino? Katakan padaku, siapa yang mau kamu bereskan? Wiryandi maju selangkah dan menatap Bobby. Aku... Bobby hampir menangis rasanya. Telapak tangannya sedikit gemetar. Dia ingin menunjuk Valentino, tapi dia tidak berani. Plak! Wiryandi kembali melayangkan tamparan ketiga. Siapa yang mau kamu bereskan? Bentak Wiryandi. Pak Wiryandi, aku mau membereskan diriku sendiri. Bobby akhirnya merespons dengan raut sedih. Kalau begitu pikirkan baik-baik bagaimana kamu mau membereskan dirimu sendiri. Wiryandi berpesan pada Bobby dengan nada dingin, lalu buru-buru menghampiri Valentino. Tuan Lano, aku minta maaf. Aku tidak tahu Tuan akan datang lebih cepat, jadi aku tidak menjemputmu. Kumohon jangan marah. Wiryandi tersenyum sambil berujar dengan nada yang penuh hormat. Apa? Kecuali rombongan Valentino, semua yang lain tercengang. Baik Bobby ataupun pemuda botak, Yasmin ataupun kerumunan di sekitarnya, mereka semua tercengang di tempat. Bukankah katanya Wiryandi ini manajer distrik komersial Riverso, lalu apa dia penanggung jawab utama? Kenapa dia begitu merendah di depan Valentino? Wiryandi menduduki status yang sangat tinggi di distrik komersial Riverso, bisa dibilang dia membawahi puluhan ribu orang. Selain bos besar, tidak ada lagi yang perlu dia hormati. Namun, kenapa dia bersikap seperti itu terhadap Valentino? Jangan-jangan Valentino adalah... Apa jangan-jangan Valentino adalah bos besar tempat ini? Saat memikirkan itu, banyak orang yang tercekat. Ternyata distrik komersial Riverso, distrik bisnis super bernilai puluhan triliun ini dipimpin oleh bos besar yang masih begitu muda? Mustahil. Sungguh mustahil. Saat ini, Valentino mengatupkan tangannya di belakang punggung, lalu berujar datar.
Apa kamu yang bertanggung jawab di sini? Aku sangat kecewa dengan manajemenmu. Ya, Tuan, aku yang tidak becus. Wiryandi bahkan tidak berani membela diri, sudah muncul buliran keringat dingin di dahinya. Mendengar itu, pemuda botak itu sontak tersadar dan bertanya, Pak Wiryandi, dia adalah bos baru distrik komersial Reverso, Tuan Lanau. Wiryandi menjawab keraguan semua orang dengan sebuah kalimat. Namun, perkataannya lebih mengejutkan mereka. Valentino ternyata adalah bos besar distrik komersial Reverso. Dua pengawal di belakang Wiryandi menatap dingin pemuda botak dan Bobby. Dasar buta! Bos sendiri saja tidak kenal. Masih berani bilang ingin membereskan bos? Apa hebatnya seorang karyawan sepertimu? Sindir salah seorang pengawal berpakaian hitam. Bobby dan pemuda botak langsung pucat pasi, seolah tersengat listrik, mereka tercengang di tempat. Ternyata Valentino adalah pemilik baru distrik komersial Reverso, bos mereka. Barusan, mereka mengancam akan membereskan bos mereka. Benar-benar konyol. Di sisi lain, Yasmin juga menatap Valentino dengan tatapan tidak percaya. Pantas saja Valentino sangat percaya diri, ternyata dia adalah bos besar tempat ini. Seluruh wilayah distrik komersial Reverso ini milik Valentino. Setiap toko, setiap gedung tinggi dan bahkan setiap inci tanah yang mereka pijak adalah milik Valentino. Bagaimana Valentino bisa punya pencapaian yang begitu hebat di usianya yang begitu muda? Dalam benak Yasmin, tiba-tiba dia teringat orang yang dia temui di kota Neo. Orang itu juga sangat muda, juga dari keluarga Wijaya. Dia punya kekayaan yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan villa-villa di perumahan Dijing Oriental yang bernilai ratusan miliar adalah miliknya. Aku. Bobby berkeringat dingin, dia sudah bisa meramalkan nasibnya. Pemuda botak itu jadi teringat apa yang dikatakan Valentino tadi. Di distrik komersial Reverso ini, dia tidak perlu melihat apakah lawannya itu hebat atau tidak. Karena tidak ada yang lebih hebat dibanding dirinya. Tadi, pemuda botak masih berpikir bahwa Valentino hanya membual, tapi ternyata orang ini benar-benar hebat. Bobby benar-benar telah memprovokasi orang yang salah. Tuan Lanau, aku salah. Kumohon ampunilah aku. Bobby buru-buru membungkuk dan minta maaf dengan sangat tulus. Valentino melirik Bobby, lalu menatap pemuda botak itu. Apa tadi kamu bilang? Menungguku berlutut dan memohonmu berdiri? Bagaimana kalau aku yang berlutut padamu? Tanya Valentino dengan santai. Pemuda botak itu tersentak, lalu langsung jatuh ambruk ke tanah. Tuan Lanau, aku. Pemuda botak itu hampir menangis rasanya, jantungnya berdetak kencang. Valentino menggelengkan kepalanya, malas sekali rasanya bicara dengan mereka. Tidak kusangka distrik komersial Reverso begitu busuk. Para penyewa perlu membayar untuk datang ke sini dan mereka ditindas seperti ini oleh kalian? Aku tidak peduli dulu seperti apa. Yang jelas mulai hari ini dan seterusnya, semua orang jahat akan kuhabisi. Kalau memang bisa kerja, lakukan dengan baik. Kalau tidak, cepat pergi dari sini. Hardik Valentino sambil mengernyit. Bab 1246, pertemuan yang tidak disengaja. Bagus sekali. Akhirnya datang juga bos yang baik. Bos besar ini sangat baik. Sontak, para penyewa di toko-toko sekitar bertepuk tangan. Dalam sekejap, semua orang memuja Valentino. Ya, Tuan Lanau, bagaimana Tuan mau mengurus mereka? Tanya Wiryandi sambil menyeka dahinya. Pecat mereka yang ada di departemen manajemen, mulai dari Bobby ke bawah. Utus Valentino. Ya, baik. Wiryandi tidak berani membantah sedikit pun. Sudah bagus dia bisa mempertahankan posisinya sendiri, mana berani dia berkomentar hal lain. Bobby dan yang lainnya langsung pucat pasi, tapi tidak berani melawan. Mereka semua hanya terkulai pasrah. Hari-hari di mana mereka bisa menyombongkan diri sudah berakhir.
Para penyewa dan penonton semuanya bersemangat. Bos muda yang baru ini benar-benar membuat hari semua orang jadi cerah. Pemuda ini sudah memberantas habis orang jahat dari departemen manajemen yang sungguh mereka benci. "Berapa harga bungamu?" tanya Valentino sambil menoleh ke arah Yasmin. "Totalnya 4.720.000. Ucap Yasmin yang masih tercengang dengan jujur. "Oh, kalau begitu bulatkan saja jadi 6 juta. Ucap Valentino santai. Tuan Lano, harusnya dibulatkan jadi 5 juta. Almo mengingatkan dengan pelan. "Kubilang 6 juta, ya 6 juta. Sahut Valentino dengan tegas. Kali ini, tidak ada yang berani berkomentar lagi. "Barusan kubilang, kalian harus mengganti 10 kali lipat dari banyaknya bunga yang kalian rusak, kan? Masih ingat?" Tanya Valentino sambil menatap pemuda yang botak itu. Lalu, tanpa menunggu mereka menyahut, Valentino sudah bicara lagi. 10 kali lipat dari 6 juta, berarti 60 juta. Tidak perlu sebanyak itu, tidak perlu. Yasmin buru-buru mengibaskan tangannya. "Dengarkan aku saja," ucap Valentino dengan nada yang tidak bisa ditolak. Yasmin tertegun selama beberapa detik, tapi kemudian hanya mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa. 60 juta, bayar sekarang." Valentino menatap pemuda botak itu. "Tuan Lanau, aku." Pemuda botak itu agak enggan dan kesal. Berapa banyak nona cantik yang bisa dia dekati dengan uang sebanyak itu? 20 kali lipat, 120 juta. Ujar Valentino dengan santai. Pemuda botak itu langsung tertawa kikuk dan berkata, "Tuan Lano, saya bayar 20 juta saja. Apakah boleh?" 30 kali lipat, 180 juta. "Tuan Lano, tuan. 50 kali lipat, 300 juta. Ya, saya bayar." Valentino berhenti menaikkan harga. "Saya bayar sekarang juga." Pemuda botak itu tidak berani banyak bicara lagi. Di depan orang banyak, dia langsung mengumpulkan uang 300 juta tunai dan menyerahkannya pada Yasmin. Yasmin belum pernah melihat uang sebanyak itu seumur hidupnya, dia sampai tidak berani menerimanya. "Ambillah." Setelah Valentino berkata seperti itu, Yasmin baru berani mengambil uang itu. Sedangkan rombongan pemuda botak langsung melihat Yasmin dengan tatapan benci. "Dia temanku." Valentino melirik pemuda botak itu. Kalimat ini cukup untuk memperingatkan mereka supaya mereka tidak berani macam-macam pada Yasmin. "Tuan Lano, mari kita pergi ke gedung pusat manajemen supaya saya juga bisa mengenalkan situasi distrik komersial Reverso saat ini ke Anda." Wiryandi baru berani angkat bicara saat melihat Valentino sudah selesai menangani masalah ini. "Kamu, ikut denganku." Valentino tidak buru-buru pergi, dia melirik Yasmin lalu minggir ke samping. "Ah, iya." Yasmin buru-buru mengikuti Valentino, sontak dia merasa gugup. Dalam benaknya, terlintas berbagai macam pemikiran. Bos ini bukan tertarik padanya, kan? Melihat Yasmin yang takut seperti anak rusa, Valentino pun tertawa. Setelah beberapa kali berhubungan dengan Yasmin, Valentino menyadari gadis ini sangat teliti dan terampil, dia juga sangat polos. "Pertemuan kita itu tidak disengaja, bisa dibilang sudah takdirnya kita bertemu. Aku akan memberimu sebuah keberuntungan. Aku akan membuka sebuah toko kecil untukmu di distrik komersial Reverso. Di sana kamu bisa menjual bunga dan mengumpulkan uang untuk biaya sekolahmu." Ucap Valentino dengan lembut. "Kalau kamu berhasil masuk pasca sarjana, pilihlah salah satu toko di distrik komersial Reverso ini. Anggap saja itu hadiah." Janji awalnya pada Yasmin gagal dia penuhi, jadi anggap saja sekarang dia sedang membayar utangnya. Apalagi, hal-hal yang bisa mengubah jalan hidup Yasmin ini tidak ada artinya bagi Valentino, setitik pun tidak. Yasmin spontan mengangkat kepalanya dan menatap Valentino dengan tatapan tidak percaya. "Ah, apa ini hadiah gratis yang jatuh dari langit?"
Setiap inci tanah di distrik komersial Riverview adalah emas. Bahkan biaya sewa toko kecil yang terpencil saja per tahunannya mencapai miliaran. Bukan? Tidak, tidak. Terima kasih, tapi aku benar-benar tidak bisa menerimanya. Kita bukan keluarga, aku juga tidak mengenalmu. Yasmin buru-buru melambaikan tangan kecilnya dan menolak. Terima saja apa yang kuberikan padamu. Yang kulakukan ini adalah investasi. Kalau kamu gagal dalam ujian masuk pasca sarjana, mungkin saja aku akan menarik kembali toko itu. Kata Valentino dengan sungguh-sungguh. Tapi kenapa Anda membantu saya? Saya tidak punya apa-apa sebagai imbalannya. Yasmin masih menundukkan kepalanya. Dia masih tidak percaya ada hal sebaik ini di dunia ini. Tentu saja ada. Aku kekurangan bawahan yang berbakat. Setelah kamu lulus pasca sarjana, kamu harus membantuku. Bagaimana? Tanya Valentino sambil tersenyum. Perlahan-lahan, Yasmin mengangkat kepalanya dan menatap Valentino dengan tatapan kosong. Berbagai macam emosi berkecamuk dalam hatinya. Dia tidak bodoh. Tentu saja dia tahu bahwa apa yang dilakukan Valentino ini sungguh memberinya bantuan secara cuma-cuma. Bagaimana mungkin bos besar seperti pria ini kekurangan bawahan berbakat? Namun, Yasmin tidak berkomentar lebih banyak. Dia hanya mengangguk sungguh-sungguh. Baiklah. Setelah menyelesaikan studi saya, selama Tuan tidak keberatan, saya pasti akan datang membantu Anda. Tidak diberi gaji juga tidak masalah. Jawab Yasmin dengan sangat serius. Haha, bagus. Valentino tersenyum. Manusia tidak bisa memilih dari mana mereka berasal, tapi mereka bisa memilih jalan hidupnya sendiri. Bagi anak-anak yang terlahir di keluarga miskin, pendidikan adalah jalan keluar terbaik. Semangatlah! Valentino menepuk bahu Yasmin, lalu beranjak pergi. Dengan perbuatannya ini, bisa dibilang dia sudah menyelesaikan hutangnya, jadi sekarang Valentino merasa sangat santai. Namun, semua berakhir di sini. Pertemuan mereka tidak disengaja dan Valentino tidak ingin berhubungan dengan Yasmin lagi. Jadi, dia tidak meninggalkan kontaknya. Wiryandi dan rombongannya buru-buru mengikuti dan pergi bersama menuju gedung pusat manajemen. Para pejalan yang ada di kedua sisi mulai membuka jalan untuknya. Mata Yasmin tertuju pada punggung Valentino. Tanpa bisa ditahan, pelupuk matanya pun basah melihat pria yang pergi dengan begitu gagahnya. Terima kasih. Setelah menyelesaikan studi saya pasti akan datang untuk balas budi. Yasmin mematri kata-kata ini dalam hatinya, kemudian membungkuk penuh hormat ke arah kepergian Valentino. Di gedung pusat manajemen, Wiryandi langsung mengadakan rapat dengan semua karyawan untuk mengumumkan identitas Valentino. Setidaknya, mereka harus tahu seperti apa bos mereka. Supaya tidak ada lagi yang meniru Bobby yang hampir saja memperburuk keadaan. Bagi Valentino, semua ini hanya perkara sepele. Lagi pula, kedepannya dia tidak akan tinggal di kota makmur untuk waktu yang lama. Distrik komersial Riverview juga akan dikelola oleh Adesan dan yang lain. Selain itu, yang lebih penting adalah dia juga tidak butuh karyawan ini mengenal dirinya. Hal yang paling tidak kurang darinya adalah sumber daya manusia. Apa gunanya orang-orang biasa ini? Bab 1247